Kode keras bela tim Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio siapkan baju balap untuk tes Valencia. Fabio Di Giannantonio semeringah menghadiri jumpa pers MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Kamis 23 November 2023. Ia memberi kode keras akan bergabung dengan Muni VR46 Racing Team karena membawa baju balap khusus untuk tes pramusim pada tanggal 28 November tahun 2023 nanti. Usai terdepak dari Gresini Racing untuk memberi jalan kepada Marc Marquez, nasib Di Gia sempat terkatung-katung. Sempat jadi opsi Repsol Honda, ia malah kalah saing dengan Luca Marini. Ia juga sempat dapat penolakan dari VR46, yang mengaku lebih menginginkan rider muda dari Moto2. Namun, VR46 tampaknya berubah pikiran sepekan terakhir, terutama di Qatar, usai Giannantonio naik podium di sprint dan meraih kemenangan sensasional di Grand Prix. Meski belum ada pengumuman resmi dari VR46, Giannantonio mengaku kansnya bertahan di MotoGP kini membesar. PD bakal ikut tes Valencia. Giannantonio juga mengaku tersentuh oleh kata-kata Sporting Direktur Ducati Corse, Paolo Ciabatti, yang merasa tak terima bahwa rider Italia itu tak punya tim pada 2024. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, lanjutnya. Giannantonio belum mau gamblang mengaku akan membela VR46. Namun, ia tak memungkiri bahwa bergabung dengan skuad Valentino Rossi, meski ia bukan anggota VR46 Riders Academy, merupakan sebuah kehormatan. Pasalnya, tim tersebut langsung garang sejak menjalani debut MotoGP pada 2022. Kagumi kinerja VR46 Racing Team, mengingat motor itu adalah satu-satunya motor yang tersedia, jadi sekalinya Luca merilis pengumuman resmi, ujar Giannantonio sembari tertawa. Sudah jelas mereka tim hebat. Saya tak pernah menepis fakta bahwa kinerja mereka di balik layar, termasuk lewat Academy, sangat menakjubkan. Mereka bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi, ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, tutupnya. Meski bukan merupakan anggota VR46 Riders Academy, Giannantonio sendiri sering diundang oleh Rossi untuk mengikuti balapan flat track, La 100 km dei Campioni, yang digelar setiap akhir tahun di Motor Ranch, Tavulia, Italia. Keputusan bos Honda Jepang, Davide Brivio dalam list teratas rumor pengganti Alberto Puig 2024. Tanpa kita ketahui ternyata selain perubahan pembalap di mana Marc Marquez akan berpisah dengan HRC di akhir musim ini, bisa dibilang perombakan struktural besar-besaran memang sedang melanda HRC MotoGP. Dimulai dari Takeo Yokoyama yang digantikan oleh sosok berpengalaman dari Suzuki yakni Ken Kawauchi, lanjut hilangnya sosok Shinichi Kokubu yang sementara digantikan oleh Sato San plus rumor next penggantian Kuwata. Dan hal itu tidak hanya berhenti di sana. Perintilan kecil akar rumput dari tim menyebutkan bahwa Javier Ortiz mengikuti Marc ke Gresini Racing. Lalu manajer marketing Repsol Honda, Hector Martin, kini pindah ke klub sepak bola RCD Mallorca dan mengambil posisi direktur komunikasi dan media di sana. Kalau sudah hampir semua begini banyak netizen mengarahkan pandangan ke sosok Alberto Puig yang walaupun kata Marc Marquez merupakan sosok yang sangat disukai pembalap, namun di mata netizen memang berlumuran tragedi besar kegagalan memimpin Honda. Alberto Puig sendiri mengatakan masih memiliki kontrak dengan HRC sampai dengan akhir tahun 2024. Saya punya kontrak untuk tahun 2024, Anda harus bertanya kepada mereka di atas sana, tambahnya sambil menunjuk ke lantai pertama truk kantor HRC, tempat para manajer puncak HRC Jepang berada. Terlepas dari klarifikasinya di atas padok MotoGP Valencia 2023, riuh rendah bergosip mengenai rencana restrukturisasi yang juga akan menyentuh Puig. Sementara ini informasi unofficial yang paling kencang suaranya menyebutkan bahwa sosok Davide Brivio berada di list teratas jika benar Alberto Puig akan digantikan. Dan ini jelas akan membuat HRC sangat bernuansa Suzuki. Bisa dibayangkan akan ada Trisula Joan Mir, Ken Kawauchi serta Davide Brivio di masa depan HRC. Namun begitu, ketika dikonfirmasi mengenai rumor ini, Davide menjawab apakah saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan.
Sulit untuk menjawabnya karena saya harus tahu siapa yang bertanya dan apa kemungkinan tawarannya. Saya tahu ada spekulasi saat ini, tapi saya punya pekerjaan di Alpine untuk tahun depan. Saya senang di sini dan saya tidak memikirkan pekerjaan lain, posisinya akan diganti. Kemungkinan Alberto Puig akan dimutasi, menyeberang ke WSBK HRC tim sebagai pengganti Leon Camier. Luca Marini antisipasi pengumuman resmi, menuju Repsol Honda di MotoGP 2024, siap geber mesin baru REC 213V. Dengan tes MotoGP Valencia yang semakin mendekat, spekulasi mengenai kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda masih belum mendapat konfirmasi resmi, akan tetapi tanda-tanda kepindahan Luca Marini hampir ideal 99%. Meski demikian, Marini memberikan klarifikasi bahwa segala sesuatunya masih berada pada jalur yang tepat untuk menggantikan Marc Marquez pada musim 2024. Marini menyampaikan bahwa ia berharap pengumuman akan segera dilakukan, namun ia mengakui keterbatasannya untuk memberikan informasi lebih lanjut saat ini. Ia menegaskan bahwa kita akan melihat perkembangan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan bahwa impian untuk bergabung dengan tim pabrikan selalu menjadi cita-citanya, dan menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah. Marini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim VR46 dan semua yang terlibat dalam perjalanannya, termasuk pengalaman berkompetisi di Moto2. Itu adalah perjalanan yang luar biasa bersama VR46. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim, juga Moto2 di masa lalu. Saya menikmati setiap momen dan ingin menikmatinya akhir pekan lalu di Valencia, tambahnya. Meski belum ada kepastian mengenai pengumuman resmi, Marini menekankan bahwa ada peluang yang baik bagi dirinya dan ia akan berusaha memberikan yang terbaik. Luca Marini mengaku tak sabar, langsung rasakan sensasi mesin baru REC 213V yang akan dites pada hari Senin di sirkuit Valencia pasca MotoGP Valencia berakhir. Dengan potensi kepindahan Marini ke Repsol Honda, pemenang di Qatar, Fabio Di Giannantonio, diperkirakan akan mengambil alih peran Marini di tim VR46 pada tahun mendatang. Spekulasi ini semakin menambah ketegangan jelang musim balap MotoGP 2024. Luca Marini, memang sudah waktunya pindah ke Repsol Honda, tak sabar geber REC 213V. Meski masih belum ada pengumuman resmi dari Honda Racing Corporation, HRC, Luca Marini mengonfirmasi kepindahannya ke Repsol Honda di MotoGP 2024. Dalam jumpa pers di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Kamis 23 November 2023 ia mengaku yakin ini waktu yang tepat. Marini sejatinya masih memiliki kontrak setahun dengan skuad sang kakak, Valentino Rossi, yakni Muni VR46 Racing Team. Namun, manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, merayunya untuk pindah ke tim oranye pada 2024 sebagai pengganti Marc Marquez yang pindah ke Gresini Racing. Kabarnya, tawaran awal dari HRC adalah kontrak berdurasi setahun, tetapi Marini keberatan dan menolak. Namun, HRC kemudian menaikkan tawarannya menjadi kontrak berdurasi 2 tahun di sela seri Malaysia, dan sejak itulah diskusi yang lebih serius di antara kedua pihak terus berlanjut. Luca Marini, memang sudah waktunya pindah ke Repsol Honda, bangun kembali REC 213V yang sudah terpuruk. Luca Marini juga merasa sudah siap bela tim pabrikan. Marini bahkan sudah mendapatkan izin dari sang kakak, yang membela Repsol Honda pada tahun 2002 sampai tahun 2003 dan berpisah secara tidak baik-baik. Pasalnya, menurut Rossi, kepindahan Marini ke Repsol Honda tetap selaras dengan misi VR46 Riders Academy yang ingin para ridernya membela tim pabrikan. Saya sudah siap, saya merasa baik, dan terus mengalami kemajuan besar setiap tahun. Sudah jadi impian saya untuk membela tim pabrikan, mengembangkan motor, dan membawa sebuah pabrikan menuju kemenangan. Menurut saya, ini adalah waktu yang tepat, ujar Marini via MotoGP.com. Marini membantah bahwa keputusan pindahnya Marc Marquez jauh lebih bikin shock. Marini juga mengaku sudah lama yakin ia akan dapat kesempatan membela sebuah tim pabrikan di MotoGP. Namun, ia tak menyangka bahwa peluang itu datang lebih cepat, disebabkan oleh keputusan mencengangkan yang diambil oleh Marquez usai 11 berkolaborasi dengan Repsol Honda. Kesempatan ini datang usai keputusan Marc yang bikin semua orang shock. Namun, saya rasa secara umum, ini hal yang akan terjadi, entah itu tahun depan atau pada masa depan. Ini ada kans bagus bagi saya.
Saya akan bekerja dengan cara terbaik, dan hanya itu yang bisa saya katakan, tutupnya. and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.